أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلو معمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية على ما نواه أسلافنا الصالح ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kembali kita menyambung pelajaran kita yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumayt rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imamu al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala anfiq yabna adam wa la taghurrannaka as-siba'u ad-dariyatu hawlak ibnuka wa halailuka wa khadimuka fa inna ibnaka mithlul asadi yunazi'uka fima fi yadaika liyakhtassa bihi dunaka wa huwa fala huwa yatasaddaqu bihi alaika wala huwa yad'uhu fi yadaika litunfiqa minhu fi mardatillahi azza wa jalla. Dan telah berkata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, ujar beliau, wahai anak cucu Adam, infakkan atau belanjakanlah harta benda kalian ya selagi masih sempat, selagi masih berada di dalam kekuasaan kalian. Infakkan, belanjakan. Dan janganlah kalian terbujuk rayu oleh binatang buas yang sangat berbahaya yang ada di sekitar kalian ya. Jadi beliau memberikan semacam gambaran binatang buas yang sangat membahayakan yang berada di sekitar kita ya. Siapa binatang buas itu? Yaitu anak engkau, kata beliau, istri-istri engkau dan pembantu-pembantu engkau. Jadi itu digambarkan seperti binatang buas. Kenapa? Karena sesungguhnya anak engkau itu seperti harimau ya, atau seperti macan harimau
yang ingin merampas harta benda yang ada di dalam kekuasaan kalian. Jadi rupanya beliau menggambarkan anak-anak kita tuh seperti harimau yang ingin mengambil, merampas harta kekayaan yang ada di tangan kita, ya. Dan memang saya tidak berani mengatakan tidak ada. Yang jelas kalau sudah Al-Imam Hasanul Basri menggambarkan sedemikian, mungkin karena beliau mengetahui umumnya watak anak itu memang ingin mengambil harta milik orang tua, ya. Jadi diibaratkan tadi seperti harimau. Dan memang banyak kita temukan beberapa kasus yang orang tua ini belum lagi meninggal tapi seakan-akan anak-anaknya sudah mengincar daripada harta warisan. Bahkan ada yang sampai tega mempercepat kematian daripada orang tua supaya harta itu juga cepat gitu untuk mereka kuasai. Jadi kayaknya betul sekali itu apa yang dikatakan oleh beliau. Nah, liyahtassu bihi dunak, supaya harta kekayaan kita itu dikuasai oleh mereka, ya, oleh anak-anak tadi maksudnya. Falahu wa yatasaddaqu bihi alaika, dan tidaklah mereka itu mau nanti bersedekah yang pahalanya dikirimkan atas engkau. Ya, artinya ketika anak kita tuh mengincar daripada harta kita, entah ada entah tidak, bahkan cenderung tidak ada, mereka itu untuk bersedekah nanti. Ya, mending kalau ibaratnya itu harta mereka ambil tetapi untuk kemaslahatan kita. Kadang-kadang itu udah ada, ya. Artinya mereka memang semata-mata untuk menguasai itu untuk ya dimanfaatkan untuk kepentingan hidup mereka. Tidak ada mereka ingin bersedekah untuk kita, tidak ada. Wala huwa yad'uhu fi yadayka litunfiqa minhu fi mardatillah. Dan mereka tidak akan membiarkan harta yang ada di tangan kita itu, ya, di tangan engkau itu maksudnya, supaya engkau menginfakkannya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Nah, jadi kadang-kadang tuh orang tua tuh berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang baik-baik, ya. Artinya dia membelanjakan harta itu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih maksudnya. Namun terkadang ada anak-anak kita tuh yang ya kayak membujuk rayu, ya, anak-anak kita tuh memberikan pandangan, tapi pandangannya itu menghalangi, ya, supaya jangan sampai itu semata-mata diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengincar bagian tadi itu. Nah, wa amma hal ini anak, ya, ini anak. Wa amma halailuka famithlul kalbi fil basbasati wal hariri. Sedangkan adapun istri-istri kalian itu seperti anjing. Wah, di sini digambarkan oleh beliau seperti anjing. Dalam hal apa? Fil basbasah wal harir, di dalam mengibaskan ekor, atau bahasa lain itu mengambil hati, wal harir, dan melolong. Jadi kalau bahasa saya mungkin lebih mudah dipaham, kayak ngecei gitu. Nah, ya, istri kita tuh kadang-kadang kan menjadi partner kita dalam bermusyawarah. Ya, dalam bermusyawarah itu maksudnya minta pendapat lah. Yang punya harta kan kita, yang begawi kan kita, yang mencari duit kita. Tapi kadang-kadang mohon maaf lahir batin dalam hal pembelanjaan harta, ya, itu sepertinya kadang-kadang kita tuh terhalang untuk mentasarrufkannya secara mutlak. Kayak kita tuh harus ikut minta pendapat istri dulu. Ya, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi. Nah, setelah kita musyawarah dengan dia, lalu kemudian ada bahagian-bahagian cara dia mengambil hati kita, sehingga ya sebahagian harta lah paling tidak, walaupun tak semuanya mungkin, bahkan bisa terhalang sama sekali. Tadi niatan kita bagus, tahu-tahu gara-gara kecean dia tadi itu menyebabkan kita tidak jadi membelanjakannya juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebat cara dia mengambil hati tadi itu. Ya, berapa banyak contoh kasus yang seperti itu kan, ya, suami tidak berkutik di dalam mentasarrufkan harta benda, ya. Padahal yang mencari dia, ya, tapi seakan-akan berada di bawah kekuasaan daripada istrinya. Nah, kemudian wa amma khadimuka famithlu sa'labi fil hiyali wassariqati. Adapun pembantu-pembantu atau pelayan engkau itu digambarkan seperti serigala, ya, di dalam hal merekayasa dan mencuri. Jadi rupanya kadang-kadang tuh
pembantu itu juga punya watak yang kurang bagus begitu, seperti serigala, siap mengincar kapan-kapan ada kesempatan dan peluang. Nah, fala tatlubil mahabbata min haula'i, maka janganlah, ujar Imam Al-Hasan Al-Basri, engkau mencari cinta, mencari rasa cinta dari diri mereka semua itu. Wa tadakhir lahum, dan berusaha untuk mempersiapkan harta itu untuk mereka. Wa tuqir dhahraka fa innamahum ma'aka ala alalatin, jangan juga engkau memberatkan punggungmu, seakan-akan kita mati-matian mempersiapkan harta pacangan kita tadi ya, niatnya adalah untuk kebahagiaan anak, kebahagiaan istri, kebahagiaan daripada pembantu-pembantu kita. Fa innamahum ma'aka ala alalatin, kata beliau, sesungguhnya mereka itu semua rata-rata memiliki penyakit, ya. Artinya tuh mereka tuh seakan-akan tuh seperti penyakit sebenarnya pada diri yang ada pada diri kita tuh, seperti penyakit. Fa idza alhaduka raja'u ila buyutihim, apabila nanti engkau meninggal dunia dan mereka telah menguburkan engkau, maka mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Fabakhiru thiyabahum, mereka akan membaguskan pakaian mereka, tampilan mereka, ya. Wa anaqun nisa, dan mereka akan memeluk perempuan-perempuan. Artinya tuh terkadang anak-anak kita tuh lebih cenderung mementingkan kesenangan kehidupan mereka, ya. Macam mana tadi ibaratnya tuh, kalau di sini gambarkan memeluk perempuan tuh, ya mungkin namanya orang banyak dapat warisan, bisa aja nanti bini banyak misalnya, ya. Pokoknya intinya itu hawa nafsu yang dikedepankan, ya. Tampilan, kendaraankah misalnya, rumahkah misalnya, ya. Wa bataru bimalika, mereka justru akan bermaksiat dengan harta benda kalian yang kalian tinggalkan tuh tadi, yang kita bikin warisan tuh tadi. Wa hisabuhu alaika, sementara kata Imam Al-Hasan Al-Basri, coba perhatikan baik-baik, semua harta benda itu hisabnya nanti akan kembali kepada engkau. Kita yang mencari, kita yang mendapatkannya. Cuman sayangnya semasa harta benda itu masih berada di tangan kita, tidak kita belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penghisapan harta itu pasti akan ditanggungkan atas kita. Namun setelah jadi warisan, yang menikmati orang, yang bikin maksiat orang, ya orang di sini ya ahli waris kita, maksudnya keluarga kita. Nah, jadi seakan-akan beliau nih memberikan kayak peringatan lah ya kepada kita. Walaupun tuh sebenarnya tidak semuanya ahli waris seperti itu juga. Tapi mungkin apa kebanyakan kira-kira, ya, apa kebanyakan. Nah, jadi kalau bisa seperti pesan kita dulu, ya, artinya nasihat ulama yang telah disampaikan dahulu, kalau bisa tuh dipersiapkanlah sejak dini, ya, daripada ahli waris kita. Minimal hidup mereka tuh zuhud, ya, zuhud, tidak terlalu cinta kepada dunia, mengakibatkan kalau terlalu cinta tuh mereka akan tamak wataknya tuh, ya, tamak dengan harta benda, kemudian juga kikir setengah mati, ya, pelit setengah mati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan kita punya harta secara umum lah, kalau orang tua itu meninggal biasa meninggalkan harta berupa rumah, ya kan, rumah, duit, emas, kebun, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak kita tidak sejak dini kita persiapkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, solihah, dengan bagus diberi pendidikan agama dan akhlak, ya seakan-akan menjadi semacam ancaman besar bagi kita. Ya, ancaman besar itu tadi dalam proses penghisapan yang bakal kita mempertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau itu kita persiapkan, insya Allah mudah-mudahan tidak semua harta bisa kita belanjakan di jalan Allah semasa hidup, namun harta ini dipegang oleh ahli waris kita. Nah, mereka yang insya Allah akan membelanjakannya pula di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga manfaat faidah harta itu akan kembali lagi kepada kita, insya Allah. Nah, tapi kan yang macam ini ahli warisnya soleh-solihah, kalau buntat bayarlah tidak diharapkan, ya. Nah, kemudian warawa Abul Faraj
bi isnadihi annal khalifatal mansura qala li Abdurrahman ibnil Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Idzni. Nah, Imam Abul Farah dengan sanadnya meriwayatkan sebuah cerita bahwasanya Khalifah Al-Mansur berkata kepada Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya, berarti ini kalau Abi Bakar As-Siddiq adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau Muhammad Qasim cucu Abdurrahman. Berarti ini apa ya, keturunan yang keempat apa kelima? 1, 2, 3. Ya. Abu Bakar punya putra di sini namanya Muhammad. Muhammad punya putra namanya Al-Qasim. Al-Qasim punya putra namanya Abdurrahman. Berarti keturunan beliau keempat. Nah, di sini Khalifah Al-Mansur berkata kepada Abdurrahman tadi. Berkata, ini maksudnya kayak minta nasihat gitu nah. Ya. Idzni. Khalifah nih ya, berarti raja nih. Nasihati aku. Kata Raja Al-Mansur nih. Nasihati aku. Qala bima ra'aitu au bima sami'tu. Nah, lalu Abdurrahman menjawab daripada permintaan itu tadi. Aku mau ngasih nasihat ini dengan sesuatu yang telah kulihat apa dengan sesuatu yang telah kudengar. Jadi ditawarkan beliau, ya. Nak minta nasihat aku kasih dengan sesuatu yang sudah pernah kulihat apa sesuatu yang kudengar. Qala bima ra'aita. Kata Khalifah Al-Mansur, nasihati aku dengan sesuatu yang telah engkau lihat aja. Ya. Nah, kalau berarti kan kalau melihat kan kenyataan, kan begitu. Kalau dengar-dengar ya bisa iya bisa tidak, ya kan? Oke. Qala mata al-Imam Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Kata Imam Abdurrahman tadi, karena tadi yang dipinta adalah sesuatu yang dilihat, lalu beliau berkata, dahulu ya, Imam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ini kan setahu saya dalam masa keislaman tuh paling adil-adilnya imam ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Makanya satu pendapat ulama mengatakan beliau ini merupakan khalifah yang kelima, ya, daripada setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kalau tidak salah tidak sampai beliau tuh jadi khalifah 3 tahun. 3 tahun tidak sampai. Ya, tetapi susah di saat itu mencari orang yang mau menerima zakat. Bayangkan seduniaan ini, ya, karena khalifah itu cakupannya masih seluruh dunia. Mencari orang yang mau menerima zakat itu payah. Artinya di saat masa beliau tuh puncak keemasan Islam tuh ada di situ. Jadi orang miskin nih sama fakir tuh payah dicari, saking adilnya beliau, sehingga seakan-akan tuh kekayaan ini merata. Sehingga kita mau berzakat nih, nyari asnaf tuh payah, ya, menjadi sedekahan nih mau menyerahkan ke siapa nih, karena orang-orang rata-rata sejahtera. Kalau sekarang bejibun mencari, yang mau ngasih aja lagi yang payah dicari, ya. Nah, kalau kita sekarang terbalik malah. Jadi kata beliau, telah wafat Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa khallafa 11 ibnan, dan di saat beliau wafat itu beliau meninggalkan anak laki-laki 11 orang. Nah, banyak anak berarti. Ini Allah alam apakah bininya 1 aja atau 4, namanya khalifah, ya, bisa aja lebih daripada 1. Tapi ya bisa juga karena mungkin beliau tuh 1 cuman begitu. Lalu wa balagat tarikatuhu atau tirkatuhu 17 dinaran. Beliau di saat meninggal tadi, di samping meninggalkan anak 11 orang, beliau juga meninggalkan harta warisan 17 dinar cuman. 17 dinar. Ya. Untuk ukuran seorang raja itu terlalu sedikit 17 dinar itu. Kalau kita keruskan di zaman sekarang nih, 1 dinar 4 gram lah, 4 graman kira-kira. Kalau kita hitung-hitung
umpama 1 dinar atau 1 gram tuh sekarang sejutaan, ya rasanya tidak sampai lah kayaknya. Anggap aja sejuta, berarti 4 juta 1 dinar, kalikan 17 berapa? 4 juta kali 17, 10 aja 40 dah, ya 10 40 7 ya. Artinya kalau dibikin 20 aja itu tidak sampai 80 juta. Betul kan? 20 dinar itu aja berarti tidak sampai 80 juta, betul ya? Kalau 1 dinarnya 4 juta. Wah, tolong Ustaz Abrar yang ahli hitung-hitung deh. Ya. Kenapa? 1 dinar 4 jutaan. Kalau 17 dinar sampai ada 80, dah sampai kan? Nah, sedangkan 10 aja 40 dah. Kalau kali 2 20, 80, ini cuma 17. Nah, seorang raja meninggal cuman memiliki warisan tidak sampai 80 juta. Ukuran sekarang, kawan betete biasanya. Ya tidak sanggup lagi menghitung 80 juta cuman. Anak 11. Apa yang terjadi? Di sini disebutkan kufina minha bi khamsati dananira. Dari 17 itu beliau dikafani, mungkin proses pengapanan ini ibaratnya itu kain kapannya, kemudian juga ngupah tukang gali kubur segala macam lah, ya tetek bangnya itu menghabiskan duit kurang lebih 5 dinar. Nah 17 dipangkas 5 tinggal 12. Washturiya lahu mau diuqabrihi bidinar ini. Kemudian juga dibelikan lagi untuk beliau tuh tempat kuburnya. Bahasa tempat kubur tuh wallahu alam ya, apakah bahasanya macam kita nih lubang kubur tuh ada bahasa beli pula. Kemudian juga yang masang-masang kayak apa namanya nisan, pedapuran segala macamnya itu. Nah di sini memakan pula kurang lebih 2 dinar. Dari tadi 12 kurang pula tinggal 10 ya. Nah wa asaba kullu wahidin min waladihi tis'ata asyara dirhaman. Di sisa 10 dinar itu akhirnya dibagi-bagikan kepada ahli waris beliau yang tadi jumlahnya ada 11 orang anak tuh. Masing-masing dapatlah semuanya nanti kalau masih 10, tapi di sini dikuruskan menjadi apa namanya dirham. Karena kan tadi kalau kita katakan sisanya 10 dinar sementara ahli warisnya adalah 11 orang, atau kan pasti kurang daripada 1 dinar. Di sini disebutkan tis'ata asyara dirhaman, menjadi 19 dirham jadinya. Ya, berarti mata uang yang lebih kecil daripada dinar. Iya. 19 dirham masing-masing ahli waris. Kalau kita katakan tadi 1 dinar 4 juta, berarti ini lebih sedikit daripada itu. Di sini kadarnya 19 dirham. Nah, coba bayangkan, berarti 1 ahli waris hanya mendapatkan kurang daripada 4 juta duit. Ini siapa nih? Raja Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang beliau tadi Imam Abdurrahman menggambarkan lagi yang lain pula selain daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mata Hisham bin Abdul Malik. Oh, ini raja juga, ya. Telah mati Raja Hisham bin Abdul Malik. Wa khallafa ahada asyara ibnan. Sama nih, dia juga ketika meninggal itu meninggalkan anak 11 orang. Berarti sama dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cuman hartanya banyak, tirkahnya itu warisan untuk anak-anaknya. Asaba kullu wahidin min tarikatihi alfa alfin. Setiap masing-masing anaknya Hisham bin Abdul Malik nih mendapatkan harta warisan setiap anak itu 1 juta dirham. Wah, ada tanggung-tanggung deh. 1 juta dirham. Yang kita kalikan tadi 1 dirham 4 juta, kalikan 1 juta. Berapa kira-kira? Ya, kuliah menghitungnya. Wa ra'aitu rajulan min waladi Umar bin Abdul Aziz qad hamala fi yaumin wahidin ala mi'ati farasin fi sabilillahi azza wa jalla. Seiring perjalanan waktu, kata Imam Abdurrahman, aku dengan mata kepala sendiri menyaksikan ternyata
di antara anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadi kita kira-kirakan dapat warisan tuh cuman kurang 4 juta, ternyata seiring perjalanan waktu mungkin dia cakep gitu menjalankan daripada harta itu tadi sehingga menjadi orang sugih, ya, menjadi orang yang berharta, dan dia menginfakkan hartanya itu menyumbang di jalan Allah yaitu 100 ekor kuda. Wah, coba bayangkan, ya. Padahal tadi warisan yang didapatkan cuma 4 juta, kurang. Mungkin tah bisnis apa kawan nih, berkah harta itu sehingga jadi orang sugih, sehingga dia mampu menyumbang fisabilillah 100 ekor kuda. Nah, anak siapa nih? Anaknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan bandingannya tadi siapa? Hisham bin Abdul Malik. Wa ra'aitu rajulan min waladi Hisham bin Abdul Malik yusaddaqu alaih. Namun juga anehnya kata beliau, seiring perjalanan waktu, anaknya Hisham bin Abdul Malik tadi yang waktu abahnya meninggal dapat warisan 1 juta dinar, ternyata lambat laun menjadi melarat miskin yang sehingga jadi pengemis. Ya, padahal tadi payahlah bilang kan hartanya banyak, tapi ujung-ujungnya yusaddaqu alaih, dia jadi pengemis. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala, kata beliau.